Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maida Rapita dari kelas 11 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang nilai optimum. Nilai optimum adalah nilai maksimal atau nilai minimum yang diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linear. Di dalam persoalan linear terdapat fungsi linear yang bisa disebut sebagai fungsi objektif. Persyaratan, batasan, dan kendala dalam persoalan linear merupakan sistem ketidaksamaan linear. Nah, untuk memahami persoalan linear tersebut, kita bisa lihat di tabel ini. Jadi, persoalan linear tersebut terbagi menjadi persoalan linear maksimum dan persoalan linear minimum. Nilai optimum tersebut kita bisa menggunakan metode titik pojok, yaitu dengan menggunakan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan kendala-kendala dari permasalahan program linear yang dimaksud. Yang kedua, gambarlah daerah penyelesaian dari kendala-kendala dalam masalah program linear tersebut. Yang ketiga, tentukan titik pojok dari daerah penyelesaian. Yang keempat, substitusikan koordinat setiap titik pojok ke dalam fungsi objektif. Yang kelima, bandingkan nilai-nilai fungsi objektif, yaitu nilai terbesar menunjukkan nilai maksimum dan nilai yang terkecil menunjukkan nilai dari minimum. Contoh soal yaitu Ling membeli 240 ton beras untuk dijual lagi. Dia menyewa 2 jenis truk untuk mengangkut beras tersebut. Truk jenis A memiliki kapasitas 6 ton dan truk jenis B memiliki kapasitas 4 ton. Setiap sewa truk jenis A adalah 100.000 sekali jalan dan truk B adalah 50.000 sekali jalan. Maka Ling menyewa truk itu sekurang-kurangnya 48 buah. Berapa banyak jenis truk A dan B yang harus disewa agar biaya yang dikeluarkan minimum? Untuk mengerjakan soal tersebut, langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengubah kendala-kendala dari permasalahan program linear. Nah, jadi kita bisa menggunakan tabel agar lebih mudah. Kita ubah jenis truknya, yaitu truk A, truk B, banyak truknya, truk A banyak truknya X, truk B banyak truknya Y. Dan untuk kapasitasnya, truk A kapasitasnya 6 ton, truk B kapasitasnya 4 ton. Dan untuk sewanya kita letakkan di kolom fungsi objektif, yaitu truk A sewanya 100.000 X, untuk truk B sewanya 50.000. Nah, di sini juga terdapat adanya Ling membeli 240 ton beras untuk dijual lagi. Nah, itu kita letakkan di sini. Karena itu sesuai dengan kapasitas ya. Selanjutnya ada juga yang maka Ling menyewa truk itu sekurang-kurangnya 48 buah. Ling menyewa truk itu sekurang-kurangnya itu 48. Jadi kita letakkan di sini. Nah, kita dapat kita tulis agar ke model matematikanya, yaitu X plus Y kurang dari 48. Kurang dari ini kita dapat karena Ling menyewa truk itu sekurang-kurangnya 48. Nah, untuk yang linear ini 6X plus 4Y kurang dari sama dengan 240. X kurang dari 0 dan Y kurang dari 0. Maka X dan Y merupakan bilangan cacat. Ditentukan juga fungsi dari objektifnya, f(x, y)-nya 100.000 X plus 50.000 Y. Lanjut ke langkah kedua, yaitu kita cari titik X dan Y-nya dari ketidaksamaan di atas. Kita ubah masing-masing, yaitu yang tidak persamaan X plus Y kurang dari sama besar dari sama dengan 48
ganti sama 0. Jadi X, Y besar dari sama dengan 48. Y ini habis ya, jadi tinggal Y sama dengan 48. Untuk Y nya kita ganti sama dengan 0. Jadi X plus 0 besar dari sama dengan 48. X sama dengan 48. Selanjutnya yang pertidaksamaan 6X plus 4Y tuh besar dari sama dengan 240. X kita ganti 0, jadi 6 kali 0 habis. Untuk 4Y nya besar dari sama dengan 240. 4Y sama dengan 240, Y sama dengan 240 dibagi sama 4, jadi hasilnya 60. Untuk Y sama dengan 0, 6X plus 4 dikali 0 besar dari sama dengan 240. Ini habis, 4 kali 0 habis. Jadi 6X sama dengan 240, X sama dengan 240 dibagi 6, hasilnya 40. Karena di langkah kedua ini disebutkan bahwa gambarlah daerah penyelesaian dari kendala-kendala dalam masalah. Jadi titiknya sudah kita temukan bahwa yang pertidaksamaan X plus Y besar dari sama dengan 48, titiknya yaitu 48 untuk X dan 48 untuk Y. Sedangkan 6X plus 4Y besar dari 240 besar dari sama dengan 240, yaitu titiknya berada di 40 di bagian X dan di bagian Y nya 60. Jadi dapat kita tulis seperti ini. Untuk bagian X plus Y besar dari sama dengan 48 berada di garis 48X dan 48Y. Selanjutnya yang pertidaksamaan 6X plus 4Y besar dari sama dengan 240 berada di titik 40X dan 60Y. Maka di sini kita temukan adanya titik potongan. Di sini ada titik potongan antara pertidaksamaan 6X plus 4Y besar dari 240 dan X plus Y besar dari sama dengan 48. Dari potongan ini kita sebut ini dengan titik C. Enggak, ini kita sebut dengan titik B aja. Titik B. Dan ini titik A. Dan ini titik C. Karena di sini besar dari, tandanya besar dari, sini juga besar dari. Jadi daerah yang kita harus itu ke sini. Jadi nanti itu akan memudahkan kita untuk langkah selanjutnya. Untuk langkah selanjutnya, langkah ketiga yaitu menentukan titik pojok. Kita lihat dari grafik ini, titik pojoknya itu ini kan daerah lingkungan. Jadi titik pojoknya itu ada di A, titik A, titik B, dan titik C. Nah, titik B ini titik potongan antara pertidaksamaan 6X plus 4Y besar dari sama dengan 240 dengan X plus Y besar dari sama dengan 48. Jadi kita cari titik potongnya itu di sini. Titik potong antara X plus Y sama dengan 48, 6X plus 4Y sama dengan 240. Nah, keduanya ini kita substitusikan agar mendapatkan titik X-Y-nya, yaitu kita sama-samakan yang di atas dikali 4, yang di bawah dikalikan 1. Jadi X kali 4 4X, Y kali 4 4Y, 48 dikali 4 hasilnya 192. Untuk 6X plus 4Y sama dengan 240, sama kita kalikan 1, jadi hasilnya tetap sama. Nah, setelah itu kita jumlahin, kita kurangin. Ini 4Y sama 4Y dikurangi habis ya 5. Nah, kita bisa menentukan nih titik X. Titik X nya itu kita kurangin 192 dikurang 240, hasilnya min 48. 4X dikurang 6X hasilnya itu min 2. Jadi X sama dengan
min 48 dibagi min 2 tidak luas. Jadi X hasilnya yaitu 24. Nah, setelah ditentuin titik X-nya itu 24, kita langsung cari titik Y-nya itu. Ambil salah satu persamaan di atas. Boleh ambil yang ini, boleh juga ambil yang ini. Tapi saya akan ambil yang ini, yang di atas. X plus Y sama dengan 48. X-nya ditentuin 24. Jadi 24 ditambah Y sama dengan 48. Y sama dengan 48, pindah ruas 24-nya jadi min 24. Y sama dengan 48 dikurang 24, 24. Jadi titik potong yang antara persamaan ini sama persamaan ini, titik potongnya itu ada di 24X dan 24Y. Jadi untuk menentukan titik pojoknya yaitu berada di titik A, titik A-nya 48, untuk titik B-nya itu ada di 24X dan 24Y. Dan untuk titik C-nya yaitu berada di titik 0 dan 60. Langkah keempat yaitu substitusikan koordinat ke fungsi objektif. Fungsi objektif sendiri yaitu f x y sama dengan 100.000 x ditambah 50.000 y. Jadi titiknya tadi kan udah ditentuin tuh. Kalau titik A berada di 48, 0, titik B berada di 24x, 24y, titik C berada di 0x, 60y. Jadi kita tentuin aja nih, kita ganti yang x sama y nya. Kita ganti x sama y nya itu di titik A 48x di x terus sama 0 di y. Jadi kita ganti x nya kita ganti 48, y nya kita ganti 0. Kita jumlahin ini, kita jumlahin hasilnya walaupun apapun ya, dikali 0 hasilnya habis. Untuk 100.000 kita kali dengan 48 hasilnya 4.800. Titik B ini 24 bagian X dan 24 juga di titik Y. Kita masukin 100.000 dikali 24 dan ditambah 50.000 dikali 24. Hasilnya 2.400.000 ditambah 1.200.000 dijumlahin hasilnya 3.600.000. Ini untuk fungsi objektif dari titik B. Untuk titik C nya 0 berada di X dan 60 Y. Kita ubah 100.000, X tadi udah diubah jadi 0 ditambah 50.000, Y nya diubah jadi 60. Ini dikali 0 habis. Hasil ini 50.000 dikali 60 3 juta ribu. Selanjutnya langkah kelima ini bandingkan nilai hasil fungsi objektif. Nah, kita bandingin dari hasil yang A, titik B sama titik C itu. Nah, mana yang ditanyain sama soal tadi kan menentukan titik minimum, hasil minimum. Jadi di sini hasil yang paling kecil itu ditentuin bahwa titik C. Titik C adalah titik terkecil ya, dibandingin 4.800, 3.600, ini 3 juta. Jadi 3 juta itu paling minimum lah. Jadi hasilnya itu biaya yang dikeluarkan minimum. Link harus menyewa 60 truk jenis B. Nih, 6 truk jenis B. Dia tadi kan B, truk B. Dia tadi itu truk B. Dan tidak menyewa truk jenis A. Sini 0. Ini truk A ya. X itu truk A. Jadi selesai. Hanya sekian dari saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.